Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid Darul Amal, sebuah masjid yang berdiri megah di tengah keindahan alam Sungai Janiyah, Nagari Tabe Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Sejak didirikan pada tahun 1836, masjid ini telah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah masyarakat Sungai Janiyah. Lebih dari sekadar sebagai tempat ibadah pada umumnya, Masjid Darul Amal memiliki keunikan tersendiri. Dengan mengusung konsep ramah lingkungan, masjid ini tidak hanya menjadi pusat ibadah mahdah saja, tetapi juga telah menjadi pionir dalam mengimplementasikan konsep masjid ramah lingkungan, pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Setiap aktivitas di masjid ini selalu mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan dan pelestarian alam. Salah satu inovasi yang kami lakukan adalah sistem pengelolaan air wudhu. Air bekas wudhu yang biasanya terbuang percuma, kini kami manfaatkan seoptimal mungkin. Melalui sistem saluran yang terintegrasi, air wudhu dialirkan langsung ke kolam ikan dan sawah-sawah milik warga sekitar. Ini bukan hanya menghemat air, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik. Setiap kegiatan di masjid, kami berusaha untuk meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai. Semua ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Arsitektur masjid dirancang sedemikian rupa, sehingga memaksimalkan cahaya alami. Hal ini tidak hanya menghemat energi listrik saja, tetapi juga menciptakan suasana yang teduh dan nyaman. Di sekeliling masjid, terdapat RTH ruang terbuka hijau, yaitu Bukit Batanjuah, dan kolam ikan Sati sebagai tempat wisata legenda. Dalam usaha pengelolaan sampah, kami bekerja sama dengan kelompok tani. Air bekas wudhu dimanfaatkan untuk irigasi, sementara sampah organik diolah menjadi pupuk kompos. Area hijau di sekitar masjid, seperti Bukit Batanjuah dan kolam ikan Sati sangat mempercantik lingkungan dan juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masjid melalui pengelolaan wisata. Pengurus Masjid Darul Amal juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti membantu masyarakat yang membutuhkan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Visi kami adalah menjadi pusat ibadah yang berwawasan lingkungan, menginspirasi umat untuk hidup selaras dengan alam. Kami berkomitmen untuk menjaga dan memelihara bumi sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki misi untuk melayani jamaah, memberikan edukasi dan kesadaran, membangun secara berkelanjutan, serta aktif dalam kegiatan sosial. Kami memiliki beragam program yang dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari program keagamaan seperti pengajian rutin dan kajian Al-Quran, hingga program sosial seperti bantuan kemanusiaan dan pembersihan lingkungan. Bagi anak-anak, kami juga menyelenggarakan sekolah minggu dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Inilah Masjid Darul Amal Sungai Janiyah, kawasan Masjid Darul Amal Sungai Janiyah, yaitu Tabe Ikan Sakti serta Sungai Janiyah.
Jadi keberadaan masjid ini, Masjid Darul Amal Sungai Jani ini berada di Jorong Sungai Jani. Berdiri menurut sejarah ya, berdirinya dalam kalender berdirinya tahun 1839. Jadi di dalam lingkungan masjid terdapat kolam ikan sakti yang merupakan aset dari Masjid Darul Amal Sungai Jani untuk pembangunan Masjid Darul Amal Sungai Jani, sekaligus untuk pembiayaan ke operasional untuk Masjid Darul Amal Sungai Jani. Di samping itu, income ini digunakan untuk pembayaran PBB. Alhamdulillah untuk sampai saat sekarang ini masyarakat Jorong Sungai Jani dibiayai PBB-nya mencapai 100%. Untuk pembiayaannya dibiayai oleh pendapatan dari objek wisata yang dikelola oleh kepengurusan Masjid Darul Amal Jorong Sungai Jani. Di Jorong Sungai Jani, alhamdulillah kita di sini untuk implementasi dari ramah lingkungannya, kita sistem bergotong royong masyarakat dengan kegiatan per 2 bulan, diagendakan kegiatan per 2 bulan untuk gotong royong masyarakat untuk kebersihan masjid dan kampung kita. Alhamdulillah untuk di Sungai Jani banyak memiliki aset. Sungai Jani untuk pendidikannya dia ada MDA-nya, terus ada taman bacanya, rumah bacanya, dan kegiatan remaja masjidnya. Alhamdulillah itu berjalan sampai saat sekarang ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Negari Teh Panjang, Doni Sendiri SE. Alhamdulillah pada hari ini ingin memaparkan soal Masjid Darul Amal Nagari Teh Panjang, Jorong Sungai Jani. Dalam hal ini sesuai dengan yang kita dapat informasi bahwasanya Masjid Darul Amal Sungai Jani masuk dalam kategori Masjid Ramah Lingkungan untuk mewakili Sumatera Barat. Sedikit kami gambarkan masalah Jorong Sungai Jani atau Masjid Darul Amal Sungai Jani yang mana terletak di daerah pariwisata ikan sati Sungai Jani. Ikan sati Sungai Jani ini alhamdulillah tahun kemarin masuk nominasi nasional, itu warisan budaya harta benda. Nah, di sini ada uniknya, yang mana kepengurusan Masjid Darul Amal Sungai Jani ini sama dengan kepengurusan Kok Darwis Ikan Sati Sungai Jani. Jadi satu kesatuan dalam hal ini. Dalam hal ini Masjid Sungai Jani juga mempunyai banyak kegiatan-kegiatan seperti majlis taklim, keluarga sakinah, dan kegiatan-kegiatan remaja masjid, yang mana dalam hal ini setiap tahunnya akan diadakan seperti menyongsong bulan Ramadan atau kegiatan Ramadannya ada beberapa perlombaan seperti MTQ dan kegiatan-kegiatan lainnya, dan termasuk dalam hal ini ada juga kegiatan yang dilaksanakan sebulan penuh, yaitu one day one juz. Jadi satu hari satu juz ayat dapat hadiah 1 juz. Nah, dalam hal ini untuk kategori hadiahnya itu swadaya masyarakat, dan alhamdulillah kegiatan ini sudah terlaksana sekitar 7 kali atau 7 tahun berturut-turut. Dan dalam hal ini karena masyarakatnya masih homogen, nah sangat mudah sekali membangkitkan jiwa gotong royong mereka dan merasa memiliki dengan keberadaan Masjid Darul Amal Sungai Jani. Sesuai dengan yang kami lihat, Masjid Darul Amal Sungai Jani ini sumber airnya sangat bagus. Dalam hal ini sumber air yang ada itu pembuangnya, alirannya itu masuk ke sawah-sawah masyarakat yang bisa dimanfaatkan menjadi untuk persawahan. Dan dalam hal ini dengan kepengurusan yang ada dengan sama Pak Darwis, artinya itu biaya masuk atau karcis yang ada untuk masuk pariwisata dijadikan untuk pembangunan income dari Masjid Darul Amal Sungai Jani ini. Dan kami sangat bangga sekali dengan masuknya Masjid Sungai Jani sebagai masjid ramah lingkungan. Mudah-mudahan kedepannya masyarakat bisa mengambil hikmah dan berinovasi bagaimana rasa memiliki dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari pengurus masjid akan menyampaikan profil Masjid Darul Amal Sengajani, yang mana Masjid Darul Amal Sengajani adalah salah satu masjid di Sumatera Barat yang merupakan masjid ramah lingkungan. Nah, untuk Masjid Darul Amal Sengajani sendiri itu didirikan pada tahun 1836 dan kemudian direnovasi pada tahun 1967 dan kemudian direnovasi lagi pada tahun 1984 dan kemudian direnovasi lagi pada tahun 1995, yang mana renovasi dan pembangunan satu renovasi tersebut adalah hasil dari dana swadaya masyarakat. Dalam pengembangannya, Masjid Darul Amal Sengajani telah mengimplementasikan berbagai bentuk praktik ramah lingkungan. Nah, seperti ramah lingkungan ini, seperti di sini kami membuat kebijakan setiap pengadaan acara ataupun segala bentuk macam kegiatan di masjid, itu kebijakan dari pengurus masjid tidak boleh menghasilkan sampah. Terutama misalnya konsumsi, kita tidak boleh menggunakan wadah minuman dari botol plastik ataupun makanan yang bingkisan dari plastik, styrofoam atau segala macam. Itu adalah salah satu kebijakan dari pengurus masjid itu sendiri. Kemudian untuk sistem daur ulang air wudhu dari masjid, kita bukan sistem daur ulang kita bukan menggunakan teknologi. Tapi sistem daur ulang air wudhu kita di sini adalah itu tentang sirkulasi air yang lancar, yang mana air bekas wudhu kita itu bukan terbuang sia-sia, melainkan bekas air wudhu kita tersalurkan ke saluran irigasi, yang mana dari saluran irigasi tersebut mengairi berpuluh hektar area persawahan dan kolam ikan masyarakat, yang mana dari air bekas air wudhu tadi itu mengandung nilai yang ekonomi. Itu salah satu keunggulan dari masjid kita ini. Kemudian arsitektur masjid, nanti itu arsitektur masjid kita ini berlimpah cahaya dan kita tidak banyak menggunakan sumber cahaya dari lampu atau PLN, dan itu salah satu kebijakan hemat energi yang ada di masjid ini. Kemudian di sekeliling masjid kita ini terdapat ruang terbuka hijau, yang mana di sekeliling kita inilah salah satu ruang terbuka hijau yang ada di Masjid Darul Amal Sengajani. Itu perbukitan, itu Bukit Batanju, yang mana Bukit Batanju ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Darul Amal Sengajani. Dan kemudian ada kolam ikan sati, yang ini adalah salah satu wisata legenda yang ada di Sengajani, dan ini malah merupakan aset dari Masjid Darul Amal Sengajani, yang mana dari pengolahan wisata ini, dari penjualan karcis nanti itu biayanya digunakan sepenuhnya untuk kegiatan masjid dan nanti digunakan untuk keperluan masyarakat yang nanti bersifatnya urgensi. Untuk pengolahan sampah, mungkin di masjid kita tidak langsung ada kita mengelola sampah, tetapi pengurus masjid membuat kesepakatan atau bekerja sama dengan kelompok pertanian yang ada di Darul Amal Sengajani untuk melakukan pengolahan sampah, yang mana sampah yang dihasilkan dari masjid nanti itu diambil oleh kelompok pertanian yang nanti akan diolah bisa menjadi pupuk kompos atau segala macamnya yang berbentuk yang bersifat ekonomi yang bisa digunakan oleh masyarakat, itu baik terutama di bidang pertanian. Salah satu program pengurus Masjid Darul Amal Sengajani adalah di bidang pendidikan. Nah, yang pendidikan ini ada TPA atau MDPA, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran bagi anak-anak sekolah tingkat dasar, yang mana di sekolah ini kegiatannya rutin setiap hari di jam sekolah pada siang hari atau siang menjelang sore hari. Di samping MDTA kita juga ada pustaka masjid. Di situ juga ada ruang untuk belajar anak, dan itu juga dibuka untuk anak-anak yang untuk pendukung edukasi buat anak-anak.
Masjid Darul Amal dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang nyaman dan modern, seperti ruang sholat yang luas, toilet yang bersih, area parkir yang luas, dan ruang serbaguna. Selain itu, kami juga memiliki taman yang hijau dan asri untuk memberikan ketenangan bagi para jamaah. Untuk menjalankan seluruh kegiatan masjid, kami mengandalkan berbagai sumber dana, antara lain infak dan sedekah dari jamaah, zakat, donasi, dan hasil pengelolaan wisata ikan sakti Sungai Janiyah. Seluruh dana yang terkumpul akan digunakan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan masjid dan masyarakat. Atas nama pengurus Masjid Darul Amal, Jorong Sungai Janiyah, periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Ketua, Abdul Aziz, Wakil Ketua, Zulhardi, Sekretaris, Muhammad Alamsyah, dan Bendahara, Jama'an. Penasehat, Niniah Mamak, Alim Ulama, Cadia Pandai, dan Wali Jorong Sungai Janiyah. Kami mengundang Anda semua untuk datang berkunjung ke Masjid Darul Amal. Mari bersama-sama kita wujudkan masjid ramah lingkungan sebagai tempat ibadah dalam arti yang lebih luas, juga sebagai pusat kegiatan sosial. Semoga masjid ini senantiasa menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.